Terima kasih Anda masih bersama kami di C.Today. Pemirsa, hujan lebat yang melanda Jakarta membuat pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian 130 cm. Pemirsa, pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Jumat dini hari. Luapan air dari Sungai Ciliwung membuat ratusan rumah dan juga jalan di pemukiman warga terendam banjir. Setidaknya ada sebanyak 500 kakak yang rumahnya terdampak banjir dengan ketinggian air mulai dari 40 hingga 130 cm. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dan juru kamera Rizky Solehudin. Pagi Dilami, bagaimana informasi terkini di kawasan Kebon Pala saat ini? Apakah banjir masih terus berada di angka 130 meter saat ini? 30 cm. Juga pemirsa, banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Jakarta. Salah satunya adalah di Kebon Pala, Jakarta Timur, tempat saat ini saya melaporkan. Untuk pagi hari ini, Nata Yasmin, kalau melihat banjir ini di ketinggian 30 hingga 40 cm di tempat saat ini saya melaporkan. Namun kalau saya berjalan lebih ke dalam begitu ya, ini banjir kira-kira ada di kisaran 100 cm. Nah, Yasmin dan juga Nata, dampaknya tentu banjir ini merendam ada kiranya 32 kakak dan ada 97 jiwa yang terdampak banjir ya. Dan kalau mendengar pernyataan dari warga, banjir ini memang terjadi pada hari kemarin begitu ya. Dan juga banjir ini sempat mereda di malam hari dan pagi hari tadi begitu ya banjir kembali meningkat. Ini kira-kira dengan ketinggian 120 cm. Nah, tentu warga berharap agar banjir ini dapat terus surut. Nah, karena banjir ini merupakan imbas dari hujan deras yang melanda kawasan Jakarta dan juga ini akibat limpahan dari Katulampa Bogor sehingga aliran Sungai Ciliwungnya ini kembali tinggi dan juga merendam warga. Tadi juga Camat Jatinegara Bu Endang sempat menyebutkan bahwa pemukiman Kebon Pala ini sebetulnya memang sejajar dengan Sungai Kali Ciliwung sehingga inilah penyebab dari banjir terus terjadi di kawasan Kebon Pala. Bahkan kalau mendengarkan pernyataan RT setempat, banjir di Kebon Pala ini merupakan banjir rutin yang memang selalu terjadi saat musim hujan tiba. Sehingga tentu diharapkan sejumlah kebijakan mulai dari normalisasi Sungai Ciliwung hingga kemudian ada sejumlah benteng-benteng yang dibangun ya di sekitaran sungai agar air tidak masuk ke pemukiman warga terutama saat hujan ini melanda. Dan kesehatan ya, tentu kalau berbicara kesehatan ada 3 penyakit yang memang sering terjadi, yakni ispa, diare dan juga penyakit kulit. Kita harapkan bersama banjir segera reda karena kondisi juga melihat siang ini sudah mulai kondusif. Yasminata. Ya, baik, terima kasih rekan Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah ledakan terjadi di saluran gorong-gorong di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Peristiwa itu diduga akibat akumulasi gas di dalam saluran air akibat pembusukan sampah yang menumpuk dan tidak adanya celah udara memadai. Pemirsa, 1 mobil pemadam dan 5 personel dikerahkan setelah menerima laporan adanya ledakan dari dalam saluran gorong-gorong. Dugaan sementara ledakan diduga dipicu dari gas yang terbentuk dari proses pembusukan sampah yang menumpuk di dalam saluran air. Gas tersebut kemudian terperangkap karena kondisi saluran tertutup rapat. Tidak dilaporkan adanya korban dalam peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dan juga mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur. Minibus yang membawa satu keluarga ini diduga terbakar akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api menghanguskan seluruh bagian minibus yang melintas di ruas Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Klender Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Sementara api diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Percikan api kemudian membesar hingga membakar seluruh bagian mobil. Beruntung pengendara dan penumpang mobil yang merupakan satu keluarga berhasil selamat dan menyelamatkan diri dari dalam mobil. Ada percikan api di bawah kolong mobil, ada bau kabel kebakar. Ya akhirnya minggir, minta pertolongan pertama tapi nggak ada yang bisa. Ya akhirnya kebakar mobil. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Ini dari mana ke mana? Dari Rawamangun mau ke Bintara, mau pulang. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, AA News melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah toko dan gudang properti di Depok, Jawa Barat. Akibatnya 7 unit motor ludes dilalap api. Buat tarik selang, Pak. Kobaran api menghanguskan bangunan hingga memicu kepanikan warga. Buat tarik selang, Pak. Amukan si jago merah melahap toko dan gudang properti sekaligus. Api semakin membesar lantaran di dalam gudang terdapat cairan kimia. Akibatnya 2 bangunan tersebut dan 7 unit motor yang berada di dalam gudang ludes terbakar. 24 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam toko. Dari depan ini kayaknya toko, warung, sampai ke belakang gudang. Pokoknya mes pekerja juga. Plus digunakan untuk mes dari karyawan gudang, karyawan untuk bangunan. Sudah diketahui dugaan sementara penyebabnya. Kalau sementara tadi tersampaikan konsleting listrik dari titik tengah sini. Ada korban? Kalau korban jiwa tidak ada. Apa yang bangunan apa aja yang kebakar? Ada kendaraan, kurang lebih ada 7 kendaraan. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kobaran api melahap sejumlah kios di ruas Jalan Adam, Kota Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke kios lain. Petugas kesulitan memadamkan api yang terus membesar. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah dikerahkan puluhan mobil damkar ke lokasi. Tragis, 1 orang tewas terjebak kobaran api di dalam kios. Penyebab kebakaran diduga akibat tabung gas bocor saat dipakai memasak. Lister. Gak boleh nih, Kak. Sementara itu, kebakaran rumah di Kecamatan Simbang, Maros, Sulawesi Selatan membuat panik warga. Seorang nenek penghuni rumah terluka bakar di bagian tangan saat berupaya menyelamatkan perhiasan emas miliknya. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah lalai saat membakar rak telur untuk mengusir nyamuk di kandang sapi. Warga diimbau tidak sembarangan menyalakan api di lingkungan rumah tinggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ganda Indonesia meraih kemenangan pada putaran kedua Indonesia Master 2026. Ya, ganda putri TV Fadia lolos usai menyingkirkan pasangan Thailand, sedangkan ganda putra Fajar Fikri melaju usai menaklukkan kompatriot mereka Leo Bagas. So outcome against this very new
Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti belum terbendung pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan Hatay Nijat dan Napapakorn Kasatan dari Thailand, Dewi Fadia menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam tempo 41 menit. Dewi Fadia pun lolos ke perempat final dan akan menghadapi ganda Jepang Arisa Higashino dan Miyu Takanashi. Sementara dari ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final usai menaklukkan rekan senegara mereka Bagas Maulana dan Leo Roli Karnando. Bertanding dengan tempo tinggi sejak awal, Fajar Fikri harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Bagas Leo hingga akhirnya menang lewat 3 game. Fajar Fikri menang 21-16, 18-21 dan 21-13 untuk melaju ke 8 besar dan akan melawan ganda Indonesia lainnya Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Duel senegara juga hadir di ganda campuran saat Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu menghadapi Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Wardana. Pada laga ini, Jafar Felicia menang 10-21, 21-11 dan 21-10 dan akan menghadapi Tom Schikel dan Delphine Delroux dari Prancis. Sementara itu, tunggal Indonesia berguguran pada 16 besar Indonesia Masters 2026. Ya, hanya Alwi Farhan yang lolos ke perempat final, sedangkan Antoni Sinisuka Ginting dan Putri KW harus angkat koper. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meraih kemenangan pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan tunggal asal Tiongkok Wang Zhengxing, Alwi menang 3 game dengan skor 15-21, 21-19 dan 21-16. Di perempat final, Alwi akan menantang tunggal dari Jepang Yushi Tanaka. Sementara itu, tunggal putri Indonesia dipastikan gagal meraih gelar Indonesia Masters 2026 usai Putri Kusuma Wardani tersingkir di 16 besar. Putri kalah 3 game dari tunggal asal Taiwan Huang Yusun dengan skor 17-21, 21-19, dan 17-21. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya Antoni Sinisuka Ginting harus mundur dari turnamen ini. Langkah ini diambil Ginting karena cedera pinggang yang dialaminya jelang pertandingan. Cedera pinggang ini Ginting rasakan sejak malam hari usai pertandingan melawan wakil Belgia, Julian Karagi. Meski sempat menjalani pemulihan intensif, kondisinya belum juga membaik. Di bagian apa? Di bagian pinggangnya. Ya. Itu memang sudah lama apa baru semalam aja? Baru semalam. Jadi selesai main sebetulnya nggak ada masalah. Tapi selesai balik ke hotel semuanya dia report ke saya, ngasih tahu keadaannya kok agak kurang ini ya. Saya bilang kita coba recovery aja. Malam ada visio dengan tim kita semuanya sudah dimaksimalkan. Kita tunggu pagi ini. Ternyata memang belum cukup. Ini membuat Indonesia total mengirimkan 10 wakil pada perempat final Indonesia Masters 2026.